Di kerajaan Giriloka yang permai, lahirlah seorang putri yang kecantikannya tiada duanya. Wajahnya laksana rembulan purnama, matanya bersinar bagai bintang kejora, dan senyumnya mampu meluluhkan hati siapa saja yang memandangnya. Raja dan ratu memberinya nama Amerta, yang berarti keabadian, dengan harapan kecantikannya akan membawa kebahagiaan abadi bagi kerajaan. Namun, takdir berkata lain. Seiring pertumbuhannya, sebuah keanehan mulai tampak. Siapapun yang menatap wajah Putri Amerta, baik dayang, pengawal, maupun para bangsawan, akan seketika linglung dan mabuk kepayang. Mereka akan kehilangan akal sehat, tertawa dan menari tanpa henti, persis seperti orang yang telah menyantap buah kecubung yang dikenal memabukkan. Fenomena ini membuat seluruh istana geger. Tabib-tabib terhebat dari seluruh penjuru negeri didatangkan, namun tak seorang pun mampu menjelaskan atau menyembuhkan keanehan tersebut. Kekhawatiran terbesar raja dan ratu adalah jika pesona aneh ini akan membawa malapetaka bagi sang putri dan kerajaannya. Akhirnya, seorang petapa bijaksana dari puncak Gunung Mahameru, Mbah Wening, dipanggil ke istana. Setelah bersemedi selama 3 hari 3 malam di hadapan sang putri, Mbah Wening mengungkapkan bahwa Putri Amerta dilahirkan dengan anugerah sekaligus kutukan. Pesonanya yang luar biasa adalah manifestasi dari kekuatan bunga kecubung yang misterius dan kuat. Karena itulah, sang putri dijuluki Putri Kecubung. Mbah Wening menasihati raja agar menyembunyikan sang putri dari dunia luar. Menurut penerawangannya, kutukan ini hanya akan sirna jika Putri Kecubung bertemu dengan jodoh sejatinya. Ciri pemuda tersebut adalah ia satu-satunya orang yang tidak akan terpengaruh oleh pesona memabukkan sang putri. Dengan berat hati, raja pun membangun sebuah taman rahasia yang indah di balik air terjun tersembunyi, lengkap dengan sebuah puri mungil untuk tempat tinggal sang putri. Di sanalah Putri Kecubung tumbuh dewasa, hanya ditemani oleh seorang dayang tua yang setia dan buta, Nyi Runi, yang kebal terhadap pesona sang putri karena tidak bisa melihat wajahnya. Meskipun hidup dalam kemewahan, hati sang putri diliputi kesepian. Ia merindukan dunia luar, merindukan tawa dan canda bersama teman sebaya, dan lebih dari segalanya, ia merindukan tatapan mata tulus yang tidak akan membuatnya merasa seperti sebuah kutukan berjalan. Berita tentang kecantikan Putri Kecubung yang melegenda, meski tak seorang pun pernah melihat wajahnya secara langsung, menyebar dari mulut ke mulut hingga ke negeri-negeri seberang. Banyak pangeran dan ksatria dari berbagai kerajaan yang penasaran dan berhasrat untuk mempersuntingnya. Mereka datang silih berganti ke kerajaan Giriloka, membawa hadiah-hadiah mewah dan janji-janji muluk. Namun, raja selalu menolak mereka dengan halus, tanpa pernah mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Di antara mereka, ada seorang pangeran muda dari kerajaan Samudra Biru bernama Pangeran Banyuaji. Ia berbeda dari pangeran lainnya. Banyuaji tidak hanya tampan dan gagah, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan pikiran yang bijaksana. Ia mendengar kisah Putri Kecubung bukan dari para bangsawan, melainkan dari para pelaut yang singgah di negerinya, yang menceritakan tentang seorang putri dengan kecantikan memabukkan yang disembunyikan karena sebuah kutukan. Hati Pangeran Banyuaji tergerak oleh kisah tersebut. Ia merasa ada sebuah misteri yang harus dipecahkan dan sebuah penderitaan yang harus diakhiri. Ia percaya bahwa di balik kutukan itu, pastilah ada seorang gadis yang mendambakan kebebasan dan cinta sejati. Dengan tekad yang bulat, ia berlayar menuju kerajaan Giriloka, bukan untuk menaklukkan sang putri dengan harta, melainkan untuk memahami dan membebaskannya. Setibanya di istana, Pangeran Banyuaji disambut dengan tatapan curiga. Namun, ketulusan dan kebijaksanaannya dalam berbicara membuat raja terkesan. Raja yang putus asa melihat kesempatan dalam diri pangeran muda ini. Secara rahasia, ia menceritakan kondisi putrinya yang sebenarnya dan tantangan yang harus dihadapi. Ia tidak mengadakan sayembara terbuka, melainkan sebuah ujian tersembunyi bagi Pangeran Banyuaji. Jika engkau memang berniat tulus, kata raja, temukanlah putriku.
Aku hanya bisa memberimu satu petunjuk. Ia berada di tempat di mana suara gemericik air tak pernah berhenti bernyanyi. Pangeran Banyuaji menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah, namun hatinya yakin bahwa ia sedang berjalan menuju takdirnya. Pangeran Banyuaji memulai pencariannya dengan bekal petunjuk yang minim. Ia menjelajahi seluruh pelosok kerajaan Giri Loka, dari lembah yang subur hingga hutan yang lebat. Ia bertanya kepada setiap penduduk yang ia temui, namun tak seorang pun tahu keberadaan taman rahasia sang putri. Banyak yang menganggapnya gila karena mencari sesuatu yang hanya ada dalam dongeng. Namun, Banyuaji tidak pernah menyerah. Perjalanannya penuh dengan rintangan. Ia harus melewati hutan belantara yang dihuni binatang buas, menyeberangi sungai dengan arus yang deras, dan mendaki tebing-tebing curam yang berbahaya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang empu pandai besi bernama Empu Jati, yang sedang bersedih karena anak laki-lakinya sakit keras setelah tanpa sengaja melihat bayangan wajah sang putri di permukaan danau. Pangeran Banyuaji dengan tulus menolong Empu Jati merawat anaknya. Melihat ketulusan hati sang pangeran, Empu Jati pun memberinya sebuah cermin pusaka. Cermin ini tidak akan memantulkan wujud, kata sang empu, melainkan akan menunjukkan arah kemana hati yang tulus harus melangkah. Gunakanlah dengan bijak. Dengan bantuan cermin ajaib itu, Banyuaji akhirnya menemukan jejak menuju sebuah air terjun raksasa yang tersembunyi di balik pegunungan. Suara gemuruh air terjun itu sesuai dengan petunjuk sang raja. Dengan hati-hati, ia mencari celah di balik tirai air yang deras itu. Benar saja, ia menemukan sebuah gua tersembunyi. Lorong gua itu gelap dan lembab, namun di ujungnya, secercah cahaya menuntunnya menuju sebuah pemandangan yang luar biasa. Sebuah taman yang begitu indah terhampar di hadapannya, dan di tengah taman itu, berdiri sebuah puri kecil yang anggun. Ia tahu, ia telah sampai di tujuan. Namun, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Ia harus berhadapan langsung dengan pesona Putri Kecubung. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia melangkahkan kakinya memasuki taman rahasia itu, siap menghadapi apapun yang akan terjadi demi memecahkan misteri dan membebaskan sang putri dari kurungannya. Putri Kecubung sedang duduk di tepi kolam teratai, menyenandungkan lagu sedih sambil menatap pantulan wajahnya yang tak pernah berani ia tunjukkan pada siapapun. Kehadiran Pangeran Banyuaji yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Refleks, ia segera menutupi wajahnya dengan selendang sutra. Nyi Runi, sang dayang, segera pasang badan untuk melindungi putrinya. "Siapa kau? Beraninya engkau memasuki tempat terlarang ini?" seru Nyi Runi dengan suara bergetar. Putri Kecubung gemetar di balik selendangnya, takut jika pesonanya akan mencelakai pemuda asing di hadapannya. Ia bisa merasakan aura kebaikan dari pemuda itu dan tidak ingin ia menjadi korban kutukannya yang lain. "Jangan takut, Tuan Putri," kata Pangeran Banyuaji dengan suara yang lembut namun tegas. "Namaku Banyuaji. Aku datang bukan dengan niat jahat. Aku datang karena hatiku terpanggil untuk menemuimu." Ia tidak mencoba mendekat, memberikan ruang bagi sang putri untuk merasa aman. Ia hanya berdiri di sana, menatap sang putri dengan tatapan yang penuh pengertian. Perlahan, karena penasaran dan merasakan ketulusan dalam suara Banyuaji, Putri Kecubung menurunkan selendangnya sedikit, hanya memperlihatkan sepasang matanya yang indah. Ia bersiap melihat pangeran itu jatuh dalam keadaan linglung. Namun, keajaiban terjadi. Pangeran Banyuaji tetap berdiri tegak, tatapannya tidak berubah. Ia tidak mabuk, tidak linglung, hanya ada kekaguman tulus di matanya. Melihat hal itu, Putri Kecubung memberanikan diri untuk menurunkan seluruh selendangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap langsung seorang pria tanpa membuatnya kehilangan akal. Jantungnya berdebar kencang. Pangeran Banyuaji tersenyum hangat. "Engkau memang cantik, Putri. Tapi bukan kecantikanmu yang membuatku terpesona, melainkan kesedihan yang terpancar dari matamu."
Aku datang untuk menghapus kesedihan itu. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari segalanya. Setiap hari, Pangeran Banyuaji datang ke Taman Rahasia, menghabiskan waktu bersama Putri Kecubung. Mereka berjalan-jalan di taman, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, Putri Kecubung merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Ia menemukan bahwa Banyuaji adalah seorang pemuda yang cerdas, baik hati, dan memiliki pandangan yang luas tentang dunia. Pangeran Banyuaji pun semakin terpikat oleh Putri Kecubung. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kecerdasan, kelembutan, dan kekuatan hatinya dalam menghadapi cobaan hidup. Ia melihat jiwa yang indah di balik wajah yang memesona. Benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka, disirami oleh ketulusan dan pengertian. Suatu hari, Putri Kecubung bertanya mengapa Banyuaji kebal terhadap pesonanya. Pangeran Banyuaji sendiri tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu bahwa saat menatap sang putri, yang ia rasakan bukanlah keinginan untuk memiliki, melainkan keinginan tulus untuk melindungi dan membahagiakan. Ia tidak melihat sang putri sebagai objek, melainkan sebagai pribadi yang utuh. Di tengah kebahagiaan mereka, sebuah misteri baru terungkap. Nyi Runi, yang selama ini diam, akhirnya menceritakan sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Ia bercerita bahwa kutukan sang putri bukanlah takdir semata, melainkan hasil dari perbuatan seorang penyihir sakti bernama Ratu Calika, yang iri dengan kecantikan Ibunda Putri Kecubung di masa lalu. Penyihir itu menaruh mantra pada sang putri saat baru lahir, bahwa pesonanya akan menjadi racun bagi semua orang, kecuali bagi pria yang hatinya terbuat dari air dan baja. Seorang pria yang memiliki ketulusan hati sebening air dan keteguhan jiwa sekuat baja. Pangeran Banyuaji, yang namanya berarti kekuatan air, ternyata adalah jawaban dari ramalan kuno tersebut. Kabar tentang Pangeran Banyuaji yang berhasil menemui Putri Kecubung akhirnya sampai ke telinga Ratu Calika. Murka karena sihirnya telah menemukan tandingannya, ia bersumpah untuk memisahkan mereka selamanya. Dengan kekuatan gelapnya, ia datang ke kerajaan Giri Loka, menciptakan kekacauan dan menebar ketakutan. Ia mengubah taman rahasia yang indah menjadi hutan belantara yang penuh duri beracun. Ratu Calika kemudian menculik Putri Kecubung dan membawanya ke istananya di puncak Gunung Hitam. Ia berniat mengurung sang putri selamanya dan menjadikan Pangeran Banyuaji sebagai korban berikutnya. Namun, ia tidak memperhitungkan kekuatan cinta yang telah tumbuh di antara kedua insan itu. Pangeran Banyuaji, dengan bantuan Empu Jati yang telah membuatkannya sebilah keris sakti dari baja pilihan, berangkat menyusul ke Gunung Hitam. Perjalanannya kali ini jauh lebih berbahaya. Ia harus menghadapi berbagai makhluk sihir dan jebakan mematikan yang dipasang oleh Ratu Calika. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan sang putri memberinya kekuatan luar biasa. Sesampainya di istana Ratu Calika, pertarungan sengit pun terjadi. Pangeran Banyuaji harus berhadapan langsung dengan sang penyihir yang memiliki ilmu sihir tingkat tinggi. Ratu Calika menciptakan ilusi-ilusi untuk mengecohnya. Namun cermin pusaka pemberian Empu Jati membantunya melihat kebenaran. Ia juga mencoba merayu Banyuaji dengan pesona sihirnya, namun hati sang pangeran yang telah terpaut pada Putri Kecubung tidak goyah sedikit pun. Di saat Banyuaji hampir terdesak, Putri Kecubung, yang dikurung dalam sangkar sihir, melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya, bukan untuk memabukkan, melainkan untuk menciptakan gelombang pesona yang begitu kuat hingga mampu memecahkan sangkar sihirnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengendalikan anugerahnya menjadi sebuah kekuatan. Dengan bersatunya kekuatan mereka, Pangeran Banyuaji akhirnya berhasil melumpuhkan Ratu Calika dan mematahkan semua sihir jahatnya. Dengan kalahnya Ratu Calika, semua sihir jahatnya pun sirna. Gunung Hitam kembali menjadi hijau, dan taman rahasia di kerajaan Giri Loka kembali ke keindahannya semula. Namun, keajaiban terbesar terjadi pada Putri Kecubung.
Saat Pangeran Banyuaji menggenggam tangannya, sebuah cahaya lembut menyelimuti tubuh sang putri. Kutukan yang selama ini membelenggunya akhirnya benar-benar lenyap. Kini, wajahnya tetap cantik luar biasa, namun tidak lagi memancarkan aura yang memabukkan. Yang ada hanyalah pesona alami seorang putri yang anggun dan berhati mulia. Ia kini bebas. Bebas untuk ditatap, bebas untuk tersenyum kepada rakyatnya, dan bebas untuk mencintai. Kabar ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh seluruh kerajaan Giri Loka. Raja dan ratu tak bisa menahan air mata bahagia. Mereka merestui hubungan Putri Kecubung dan Pangeran Banyuaji dengan sepenuh hati. Sebuah pesta pernikahan yang agung pun digelar selama 7 hari 7 malam, menyatukan dua kerajaan dalam ikatan cinta dan persahabatan. Rakyat dari kedua kerajaan berpesta pora, merayakan kemenangan cinta sejati atas kejahatan. Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa cinta yang tulus tidak memandang fisik semata. Cinta sejati adalah tentang melihat ke dalam jiwa, memahami penderitaan, dan berjuang bersama untuk melewatinya. Kisah mereka mengajarkan bahwa setiap kutukan dapat dipatahkan oleh ketulusan, dan setiap kekurangan dapat menjadi kekuatan jika dihadapi dengan keberanian. Putri Kecubung, yang kini lebih dikenal dengan nama aslinya, Putri Amerta, menjadi ratu yang sangat dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan bijaksana di sisi Raja Banyuaji. Mereka hidup berbahagia, dan kerajaan mereka makmur sentosa, selalu dinaungi oleh kekuatan cinta mereka yang abadi. Kisah Putri Kecubung dan Pangeran Banyuaji menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Dongeng mereka diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan cinta sejati. Taman rahasia di balik air terjun dijadikan taman kerajaan yang terbuka untuk umum, sebagai lambang bahwa keindahan sejati tidak seharusnya disembunyikan. Bunga kecubung, yang semula menjadi lambang kutukan, kini memiliki makna baru. Bunga itu menjadi simbol pesona yang tersembunyi, keindahan batin yang harus ditemukan dengan hati yang tulus, dan peringatan bahwa sesuatu yang tampak indah di luar bisa saja berbahaya jika tidak didekati dengan niat yang benar. Bunga itu mengingatkan semua orang bahwa ketulusan adalah kunci untuk melihat melampaui penampilan luar. Pesan moral dari kisah ini begitu kuat. Cinta sejati tidak akan pernah mabuk oleh pesona fisik. Ia justru akan sadar dan melihat keindahan jiwa yang sesungguhnya. Cinta sejati tidak dibutakan oleh penampilan, melainkan diterangi oleh ketulusan. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pesonanya masing-masing, dan akan selalu ada seseorang yang mampu melihat keindahan itu tanpa terpengaruh oleh kekurangan yang mungkin menyertainya. Hingga kini, jika ada sepasang kekasih yang hubungannya didasari oleh ketulusan yang mendalam, orang-orang akan berkata bahwa cinta mereka laksana cinta Pangeran Banyuaji kepada Putri Kecubung. Sebuah cinta yang mampu mematahkan kutukan, mengalahkan kejahatan, dan mengubah sesuatu yang dianggap sebagai aib menjadi sebuah anugerah yang tiada tara.